Angkatan 8. Di sini saya ditunjuk untuk menerangkan bidang foto. Ya, bidang foto ini sama dengan jenis atau genre fotografi. Nah, nanti saya akan sebenarnya menjelaskan hanya sebagai pengantar buat kalian nanti belajar bidang-bidang foto. Nah, bidang-bidang foto itu banyak sekali ya. Misalnya potret, street, stage, kemudian sport, human interest, kemudian ada arsitektur, still life, dan lain-lain. Nah, tapi di sini saya ingin menjelaskan hanya beberapa saja karena mungkin kalian sudah diberikan materi seperti landscape kan sudah ya. Lanjut ya. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang potret fotografi. Nah, potret fotografi ini adalah menangkap cara fotografi serupa dengan seorang atau kelompok kecil orang, di mana potret fotografi ini lebih menonjolkan kepada ekspresi. Ya, dominannya itu ditonjolkannya lebih kepada ekspresi. Nah, tujuannya adalah jenis-jenis foto ini lebih menampilkan rupa. Jadi rupa wajah, kemudian kepribadian, kemudian bisa memicu mood si subjeknya itu. Nah, ada beberapa tips terkait dengan potret fotografi. Yang pertama adalah headroom. Headroom ini kalian harus memperhatikan ruang antara bagian-bagian atas atau samping dari foto yang ingin kalian potret ketika kalian memotret potret fotografi. Jadi yang pertama tipsnya yaitu harus memperhatikan headroomnya, jangan sampai terlalu luas. Ya, di sini sudah ada contohnya. Ini contoh headroomnya. Ya, kemudian selanjutnya kalian bisa juga lebih detail lagi. Jadi kalau tadi ada space sedikit, bisa juga memotret potret fotografi itu full. Jadi tidak ada space atau memotong bagian fotonya itu. Ya, lanjut yang selanjutnya tipsnya, bisa juga kalian ketika memotret potret fotografi itu posisi mata atau subjeknya itu di posisi matanya. Jadi fokus kalian itu ke bagian matanya saja. Ya, sini sudah ada contohnya. Itu bisa kalian lihat fokusnya itu lebih ke matanya. Kemudian ketika kalian memotret potret fotografi ini, kalian bisa menggunakan cara candid. Ya, kalian sudah tahu kan candid itu apa? Ya, bisa kalian kombinasikan dengan candid. Lalu tips selanjutnya, ketika kalian melakukan potret fotografi itu, bisa kalian menggunakan penempatan cahaya. Penempatan cahaya ini misalnya ketika kalian menggunakan lighting, ya, kalian bisa menggunakan teknik high key atau low key. High key ini adalah teknik pencahayaan yang menghasilkan warna sangat kontras. Biasanya speednya itu lebih tinggi. Ya, kalau low key ini lighting mirip dengan teknik high key, sama menonjolkan kontras, tapi bedanya pencahayaannya itu lebih low, lebih minim. Ya, foto potret dengan menggunakan low key ini cocok untuk menampilkan kesan sedih misalnya, kemudian eksotis, mistis, dan sebagainya. Yang selanjutnya, potret fotografi itu sebenarnya tidak hanya memotret hanya satu orang, bisa juga potret fotografi itu bisa 2 orang atau lebih, misalnya foto keluarga dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu street fotografi. Street fotografi ini bertujuan untuk merekam kegiatan masyarakat sehari-hari. Ya, street fotografi di dalamnya menunjukkan suatu visi atau tujuan murni dari suatu hal, seperti cerminan dan kondisi masyarakat di jalanan. Ya. Kemudian di sini fotografi jalanan atau street fotografi itu melibatkan beberapa faktor. Ya, misalnya
ketika kalian memotret street fotografi ini, kalian harus menggunakan peralatan-peralatan foto yang sekiranya ringkas. Jangan sampai kalian menggunakan kamera-kamera yang terlalu berat, nanti akan merepotkan kalian sendiri. Nah, oleh karena itu, tipsnya ketika kalian memotret fotografi itu, cari kamera-kamera yang ringan saja. Misalnya menggunakan mirrorless. Usahakan jangan menggunakan kamera yang terlalu besar. Kemudian kenyamanan Anda mengoperasikan kamera. Ya, jadi usahakan kalian udah hafal dulu ya pengaturan kamera yang kalian bawa ketika kalian ngetrit, karena di dalam street fotografi itu lebih mengenal momen. Jadi kalau kalian tidak hafal dengan kamera kalian, cara pengaturannya, nanti momennya akan pergi dulu ya. Kemudian atur juga jarak fokus lensa ya, rentang, kemudian boleh menggunakan filter ya. Kemudian lokasi biasanya street fotografi itu lebih ke street atau jalanan, bisa dikembangkan ke ruang publik, misalnya rumah atau toko, transportasi massal dan lain sebagainya ya. Itu lokasinya. Kemudian subjeknya, biasanya subjeknya itu lebih ke manusia ya, segala sesuatu aktivitas manusia di ruang publik. Biasanya beraktivitas, misalnya manusia itu sedang beraktivitas, bisa menggunakan elemennya itu kayak tadi, lokasinya di pasar, kemudian di toko atau transportasi, kemudian dikombinasikan dengan arsitektur. Kemudian kalau untuk sifatnya, street photography itu menunjukkan kenyataan apa adanya tanpa diatur dan dipose secara khusus. Jadi street ini sifatnya itu harus natural, tidak boleh diatur, karena real dari kehidupan masyarakat itu. Ya, yang ketiga adalah stage photography. Stage photography ini bagaimana menampilkan aktivitas, yaitu situasi entertainment, kemudian divisualkan melalui foto. Bisa ada foto panggung, ini disebut juga foto panggung, bisa. Nah, dalam stage fotografi ini kalian harus bisa melakukan beberapa tips. Yang pertama yaitu kalian siapkan dulu, atau kalian berkemas dulu sebelum kalian memfoto stage fotografi. Berkemas dari mulai peralatannya yang ingin kalian bawa, lensanya, situasi di lapangan, stage-nya itu bagaimana ketika kalian memotret potret panggung misalnya, atau memotret sebuah band ya. Kalian harus mempersiapkan dulu, berkemas, baik itu dari segi peralatan kamera maupun kalian tahu kondisi di lapangannya seperti apa. Kemudian tips yang kedua, bisa kalian ketika memotret stage fotografi ini, fotonya itu bisa buat diceritakan juga. Jadi unsur ceritanya itu bisa kalian tonjolkan. Misalnya band itu dari mulai vokalisnya kalian bisa foto, kemudian gitarisnya atau elemen lainnya seperti penonton ya, kemudian foto keseluruhan panggungnya. Nah, jadi stage fotografi ini tidak fokus hanya keseluruhan panggungnya saja, tapi bisa kalian explore foto ekspresi penyanyinya misalnya, kemudian ekspresi gitaris atau drum atau yang lain seperti penonton. Nah, itu juga kalian bisa angkat di dalam foto kalian. Tidak hanya itu, penonton juga kalian bisa explore di situ. Bisa kalian foto bagaimana ekspresi riuhnya penonton misalnya. Itu juga kalian bisa potret. Kemudian kalian juga harus bisa mengatur white balance ya. Balance-nya harus pas ya kalian memotret itu, karena biasanya stage fotografi ini erat kaitannya dengan lightingnya yang sangat banyak. Nah, kalian juga bisa main
irama lightingnya, kalian harus tahu lightingnya munculnya apa. Nah, kalian bisa kombinasikan dengan permainan lighting. Bisa juga stage fotografi itu kalian memakai speed yang low. Biasanya ini foto-foto penari ya. Biasanya penari kalian bisa lihat ya, contoh-contohnya menggunakan speed low, jadi gerak tubuhnya itu kelihatan. Yaitu tipsnya untuk stage fotografi. Selanjutnya yaitu arsitektur fotografi. Arsitektur fotografi ini bagaimana kalian memotret sebuah bangunan, baik itu dari segi sejarah, budaya, maupun keunikan dari arsitektur itu atau bangunan itu. Misalnya memotret Masjid Agung San Citarasa, di situ kan ada arsitektur lebih menonjolkan kebudayanya, misalnya sejarahnya. Misalnya ada lagi bangunan, misalnya itu menarik karena dari segi arsitekturnya, bisa kalian foto ya, menonjolkan dari segi arsitekturnya, budaya, sejarah, arsitektur. Kemudian kalau untuk tipsnya, kalian ketika memotret bangunan itu lebih baik potret keseluruhannya dulu, bangunannya. Kemudian dari bangunan itu apa yang ingin kalian tonjolkan atau kalian ingin potret, sekiranya konstruksi bangunan itu yang menarik. Misalnya seperti Masjid At-Taqwa, lebih menariknya apanya nih Masjid apa? Misalnya bangunannya itu ada menaranya, itu identik dengan menara At-Taqwa. Atau ada juga misalnya Keraton Cirebon. Keraton Cirebon itu hal yang menariknya apa nih? Atau Masjid San Citarasa, fotonya itu arsitekturnya yang menarik apanya nih? Nah, kalian bisa kombinasikan dan bisa foto. Kalau untuk angle, tergantung kalian memilih angle yang seperti apa ya. Misalnya kalau ingin kalian kelihatan megah, wah, kalian boleh menggunakan angle low ya, tergantung kalian sendiri kalau untuk angle ya. Bidang foto selanjutnya yaitu komersial fotografi. Komersial fotografi ini bagaimana kalian memotret untuk kebutuhan iklan atau kebutuhan promosi, bisa juga kebutuhan jasa ya. Misalnya ada seorang yang membutuhkan jasa kita sebagai fotografer untuk memproduksi untuk memotret sebuah produk yang misalnya makanan atau baju atau kaos untuk dipromosikan ke dalam poster, misalnya dalam bentuknya poster dan lain sebagainya. Nah, bisa juga komersial fotografi ini misalnya untuk promosi kaos atau baju itu bisa menambahkan elemen-elemen seperti model ya, ada modelnya untuk menunjang bagaimana suatu foto itu lebih menarik. Nah, untuk tipsnya adalah kalian bisa menggunakan pengaturan pencahayaannya. Cahayanya harus baik nih kalau misalnya menggunakan lighting ya. Kemudian kalau foto produk misalnya makanan dan lain sebagainya, kalian harus menatanya dengan baik, dengan penuh tata letaknya diperhatikan ya. Kemudian kalau misalnya produknya itu komersialnya itu dalam bentuk foto model, misalnya untuk baju, mengiklankan sebuah baju atau kaos ya, kalian harus membuat modelnya itu semenarik mungkin sehingga orang lain itu nanti tertarik dengan foto kalian, dan produk dari fotonya itu akan dibeli oleh banyak orang ya. Kemudian komersial fotografi juga bisa masuk, misalnya jasa wedding atau jasa prewedding dan sebagainya, itu juga masuk ke komersial fotografi. Selanjutnya yaitu still life fotografi. Still life fotografi ini bagaimana menciptakan foto itu dari benda mati yang seolah-olah hidup ya. Misalnya di sini kalian bisa lihat ada contoh telur dan garpu. Nah, telur ini adalah benda mati dan dikombinasikan dengan dua garpu. Nah, bagaimana kalian harus bisa menciptakan benda mati ini, telur dan garpu ini, sekiranya
menjadi sebuah foto yang seolah-olah hidup. Dengan cara apa? Dengan mainan, misalnya lighting, dengan permainan cara penempatannya. Ya, di sini dengan mengkombinasikan ada komposisinya. Ya, kita bisa lihat nih di sini nih ada beberapa kombinasi sehingga terlihat hidup. Contohnya, di sini ada teknik misalnya pencahayaannya, ya. Kemudian ada teknik garis, ya, garisnya ada lengkung, ada penataan garisnya ya. Nah, itulah beberapa bagian foto atau jenis-jenis foto atau genre foto yang bisa saya jelaskan. Itu sebagai hanya sebagai pembantu saja atau pengantar saja untuk kalian belajar tentang bidang-bidang foto. Sebenarnya masih banyak bidang-bidang foto yang lainnya yang harus kalian pelajari, dan coba kalian cari referensi yang lain tentang bidang-bidang foto, karena saya sendiri masih belum memahami betul bagaimana bidang-bidang foto itu. Jadi kalian bisa eksplor sendiri, cari materinya, kemudian nanti silahkan kalian praktekkan per bidang-bidang fotonya, ya. Saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.